Nah, kami itu menyebut sekolah kami adalah sekolah blended learning gitu. Sekolah blended learning. Gitu Betul, kan di blend ya Pak ya. Ya, blended learning di blend itu artinya mengkombinasikan proses pembelajaran yang tatap muka gitu ya dan juga yang berbasis digital gitu. Nah, tapi keduanya itu tuh digunakan dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, itu secara metode pembelajaran. Nah, kalau secara kurikulum kita itu punya yang namanya metode pembelajaran 5M. 5M, Pak. Jadi selain kurikulum nasional, kita menerapkan metode pembelajaran 5M. Nah, itu 5M itu apa 5M? Nah, apa itu 5M? Yang pertama lama juga ya, Pak. Selamat sore Tribuners, bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam episode podcast pada sore hari ini. Sore hari ini kita kedatangan narasumber jauh-jauh dari Jakarta, Mbak Yulia Indriati. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Ya. Pak David. Mbak Yulia ini Head of Marketing Communication SMM atau Sekolah Murid Merdeka ya Mbak? Betul. Iya. Ya Mbak Yulia, apa sih Sekolah Murid Merdeka ini dan dari Jakarta jauh-jauh ke Manado, bisa dijelaskan dulu tentang SMM ini? Oke, terima kasih Pak David. Selamat sore semuanya. Jadi kalau ditanya sekolah murid merdeka itu apa sih, Pak David, ceritanya mesti agak mundur dulu nih ke belakang Nggak gitu. apa-apa, mundur. Jadi kenapa sih pada saat itu kami memutuskan untuk mendirikan sekolah murid merdeka. Jadi ceritanya kami itu punya tujuan untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia gitu, karena kita melihatnya dunianya sudah berubah dan bergerak maju ya gitu. Maka dari cara kita belajar, dari sistem persekolahan kita itu juga perlu ada kemajuan dan perkembangan gitu. Kalau misalnya kita refleksi nih Pak David ke cara belajar kita dulu ya, Pak David kan kita semuanya ngalamin ya zaman sekolah gitu. Itu tuh dulu kalau misalnya kayak kita inget-inget zaman dulu tuh kalau kita sekolah banyak sekali ya pelajaran yang harus kita pelajari kan gitu. Terus habis itu kita juga merasa nih pada saat kita udah dewasa dan masuk ke dunia kerja, kita sering kali mikir sebenarnya dulu yang kita pelajari itu tuh apa hubungannya ya sama dunia kita sekarang. Pernah nggak Pak David ngerasa gitu? Betul. Kayak dulu banyak Kayak sekali pas yang di dunia kerja nggak sinkron, nggak sinkron gitu. betul gitu. Dulu pas lagi sekolah kan kita suka mikir kenapa sih kita harus menghafal sebanyak ini gitu. Suka ngerasa gitu nggak gitu. Dan terus habis itu juga sekarang pas kita lagi kerja gitu ya, kita juga suka mikir lagi, dulu tuh seharusnya aku tuh yang aku pelajari tuh bekal-bekal yang sebetulnya penting justru untuk dibawa ke dunia kerja, tapi bukan cuman untuk kerja tapi juga untuk berkarya kan sebetulnya kan gitu. Nah terus itu satu hal tuh tentang dunia persekolahannya. Nah kalau di dunia kerja sendiri atau di dunia kita berkarya, berkontribusi, Pak David juga mungkin dan teman-teman mungkin juga pernah ngalamin yang namanya kok susah ya cari orang untuk direkrut yang memenuhi standar kualitas yang tinggi gitu ya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dan mencapai tujuan-tujuan kita dengan baik gitu. Suka ngerasa gitu nggak? Kok katanya banyak orang yang butuh pekerjaan, tapi kalau mereka melamar untuk satu pekerjaan, tapi kita ngerasanya kok kayaknya kualifikasinya tuh nggak cukup gitu. Dan itu tuh terjadi ya di mana-mana gitu ya, di hampir di semua daerah gitu ya di Indonesia gitu. Jadi kita mikir pasti nih ada sesuatu yang harus kita perbaiki kan gitu, dari cara belajar kita, dari sistem persekolahan kita, supaya pada saat nanti kita masuk ke dunia berkarya itu tuh betul-betul keterampilan-keterampilan, keahlian-keahlian yang akan bisa berguna gitu ya sampai jangka panjang gitu. Nah, Sekolah Murid Merdeka itu pada saat didirikan dengan cita-cita itu, Pak David. Kita kepengen anak-anak kita itu bukan sekedar sekolah supaya sekolah gitu ya. Nah,
ya. Di sekolah pada umumnya. Tapi sekolah supaya bener-bener belajar sih sebetulnya gitu ya. Sekolah supaya nanti mereka beneran bisa jadi problem solver gitu kan. Kita kan kalau sekolah kita bukan sekedar oke, aku masuk sekolah A supaya nanti aku bisa di sekolah B gitu. Terus nanti sambung lagi ke sekolah C gitu. Kita pengennya pada saat kita sekolah, kita menghabiskan waktu studi itu emang betul-betul nanti kita keluar dari situ, kita siap untuk masuk ke tahap berikutnya dari perjalanan hidup kita gitu kan. Nah, Sekolah Murid Merdeka itu awalnya ada di Jakarta pada saat berdiri. Nah, kemudian itu sekitar tahun 2019 gitu. Nah, itu memang awalnya tuh kita pas banget sebelum pandemi itu kami berdiri, betul. Karena memang sebagai sekolah yang mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan tuh pada waktu COVID tuh kita rame banget muridnya Pak David. Karena kan kita tuh mungkin bisa dibilang satu-satunya sekolah yang sangat ready gitu ya dengan teknologi gitu ya, dengan pembelajaran yang terintegrasi digital gitu. Waktu itu tuh gitu. Nah, terus setelah pandemi buka gitu ya sekolahnya yang secara fisik kan, karena waktu itu kita nggak bisa sekolah datang ke sekolah kan, jadi sekolah daring kami tuh rame banget, ribuan muridnya Pak David gitu. Nah terus habis itu kita buka di banyak kota gitu ya, dan semakin menyebar. Sekarang kami ada di 55 lokasi gitu ya, dan salah satunya di tahun ini kita juga akan buka di Manado gitu Pak David ceritanya. Begini, kalau yang masyarakat tahu kalau sekolah itu kan ada apa namanya bangunannya, Betul. baru anak-anak datang ke situ. Betul. Pagi, siang, sore. Iya. Kalau di SMM ini bagaimana ini? Kalau di SMM sama Sama Pak juga. David. Jadi Ada bangunannya juga. ada bangunannya juga. Kami memang punya program-program yang bisa dipilih gitu ya. Sekarang murid kami itu hampir mendekati 7.000 murid. Nah, itu mereka itu bisa memilih, mereka mau mengambil pilihan program tatap muka rutin di mana mereka datang ke sekolah setiap hari sebagaimana sekolah lainnya juga gitu ya. Atau mereka memilih untuk mengambil program daring rutin di mana mereka bisa bersekolah dari rumah gitu. Jadi itu pilihan gitu. Nah, tapi baik yang bersekolah datang ke lokasi Sekolah Murid Merdeka itu juga akan belajar menggunakan learning management system gitu. Nah, sementara untuk yang belajar secara daring gitu ya, yang mungkin penggunaan learning management systemnya itu lebih besar, itu juga tetap bisa datang ke lokasi Sekolah Murid Merdekanya untuk belajar secara tatap muka seperti itu. Kalau sekolahnya ini dari TK hingga SMA. Betul, kita jenjangnya itu dari PAUD sampai SMA. Kalau di Manado yang rencana akan dibuka ini di mana ya? Seperti apa kalau Di Manado, Sekolah Murid Merdeka ini akan buka di Jalan Samratulangi di gedungnya Gramedia. Jadi untuk yang di Manado ini kami berkolaborasi dengan toko buku Gramedia. Jadi kami satu gedung, satu area dengan toko buku Gramedia. Jadi sekaligus sekolah, sekaligus bisa lihat-lihat buku gitu ya, dan juga sebaliknya selagi lihat-lihat buku bisa sambil berangkat sekolah juga. Berarti muridnya ini belum ada, masih mau untuk atau sudah berjalan? Nah, di Manado ini sudah ada murid-murid Sekolah Murid Merdeka gitu sebelumnya gitu ya. Itu juga yang membuat kami kemudian datang ke Manado untuk buka sekolahnya gitu ya, supaya murid-murid yang selama ini sudah mengikuti program daringnya bisa memilih program untuk tatap muka juga di Sekolah Murid Merdeka. Terus kalau mungkin orang-orang tua yang melihat acara ini mungkin ingin tahu metode kurikulumnya bagaimana ini? Oke, di Sekolah Murid Merdeka kita menggunakan kurikulum nasional Pak David. Jadi utama itu kurikulum nasional, tapi sekolah itu kan punya keleluasan untuk menyusun kurikulumnya mereka juga. Jadi kami ada kurikulumnya Sekolah Murid Merdeka yang disusun dengan sangat luar biasa oleh Dewan kurikulum kami. Nah, itu metode pembelajarannya tadi kan saya sempat sebut ya, mungkin membingungkan. Oh, sekolahnya ada learning management systemnya, berarti online dong gitu. Nah, kami itu menyebut sekolah kami adalah sekolah blended learning gitu. Sekolah blended learning. Gitu betul, kan di blend ya Pak ya. Blended learning di blend itu artinya mengkombinasikan proses pembelajaran yang tatap muka gitu ya, dan juga yang berbasis digital gitu. Nah, tapi keduanya itu tuh digunakan dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, itu secara metode pembelajaran. Nah, kalau secara kurikulum kita itu punya yang namanya metode pembelajaran 5M.
5M, Pak. Jadi selain kurikulum nasional, kita menerapkan metode pembelajaran 5M. Nah, itu 5M itu apa 5M? Nah, apa itu 5M? Yang pertama adalah memanusiakan hubungan, Pak. Itu M yang pertama. M yang pertama itu memanusiakan hubungan. Apa sih yang dimaksud dengan memanusiakan hubungan? Itu artinya guru dengan murid itu membangun relasi yang positif gitu ya. Nah, mungkin kalau gampangnya gitu ya, kalau kita bandingkan dengan cara belajar kita dulu gitu ya, kita kalau sama guru kita tuh kita kayaknya takut banget gitu ya gitu. Nah, sementara yang kita mau kan murid ke guru itu sebenarnya bukan takut ya, tapi respect gitu ya, segan gitu ya, hormat gitu ya ke gurunya. Nggak ada guru killer dulu ya. Udah nggak cocok juga kayaknya Pak David ke zaman sekarang ya, betul, gitu ya. betul. Jadi yang bagus itu adalah guru betul-betul memperhatikan kebutuhan murid satu persatu gitu ya, membangun koneksi yang kuat gitu sehingga relasi positifnya itu terbentuk gitu. Nah, itu M yang pertama. Ya. Nah, kemudian M yang kedua itu adalah memahami konsep. Yang kedua itu adalah memahami konsep. Nah, kalau kita kan dulu tuh belajar Pak David, kita kan menghafal ya. Iya, banyak Menghafal banget. Nah, tapi sebenarnya menghafal itu nggak sepenuhnya jelek kan Pak, gitu. Memang ada materi-materi belajar itu yang emang harus kita hafalkan kan gitu. Nah, tapi kalau hanya menghafal gitu ya, kita sebenarnya nggak benar-benar paham sih maksudnya apa gitu dari yang kita pelajari ini. Nah, di SMM itu kami menekankan di memahami konsep. Jadi kalau pelajaran matematika misalnya itu bukan hanya belajar rumusnya gitu ya, tapi bukan hanya rumusnya saja yang dihafal, tapi kayak kita benar-benar tahu kalau yang namanya panjang kali lebar itu tuh kayak apa sih gitu. Panjang kali lebar itu tuh pintu misalnya. Panjangnya itu sekian gitu, lebar itu sekian gitu ya. Murid tuh benar-benar tahu kalau yang namanya kita menghitung luas di kehidupan sehari-hari tuh yang mereka relate gitu ya, itu tuh yang seperti apa. Nah, itu yang dinamakan contoh sederhana dari memahami konsep. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya memilih tantangan, Pak David. M yang ketiga itu memilih tantangan. Karena kan setiap anak itu kan kecepatan belajarnya gitu ya, atau kapasitas belajarnya itu kan beda-beda ya. Saya tuh inget Pak, dulu tuh saya kalau zamannya sekolah tuh, saya inget banget ibu saya tuh sering tuh dipanggil ke sekolah tuh, soalnya kata guru saya tuh suka gangguin yang lain kalau misalnya udah selesai ngerjain, karena bosen kan Pak gitu. Nah, itu ya mungkin karena tugas yang diberikan itu dilakukan, diseragamkan gitu ya, satu kelas gitu. Nah, sementara mungkin kalau buat saya tugasnya mungkin terlalu mudah, atau mungkin buat saya di lain waktu tugasnya terlalu sulit gitu sehingga saya butuh waktu lebih lama. Nah, kalau di metode pembelajaran memilih tantangan itu, anak tuh bisa memilih sendiri gitu ya. Aku tuh mengerjakannya kadar kesulitannya gitu ya, kadar tantangannya gitu ya, aku bisa pilih sendiri gitu. Nah, sehingga dia juga lebih semangat belajarnya. Sama kayak main game nggak sih Pak? Kita kan kalau main game semangat ya, karena kita rasanya tuh kayak di challenge lagi gitu ya, udah sampai sini di challenge lagi, tertantang lagi, 2, 3. Nah, itu tuh anak-anak tuh punya ruang untuk bisa memilih. Nah, M yang keempat itu adalah membangun keberlanjutan gitu. Nah, itu supaya apa yang dipelajari di satu jenjang ke jenjang lain tuh ada hubungannya Pak. Nah, ini yang juga salah satu mungkin kalau kita refleksi ke zaman kita belajar dulu, kita kan suka bingung ya. Kenapa kita sekarang belajar ini, terus habis itu, tapi kok kemarin kita belajar yang itu, terus nanti di jenjang berikutnya belajarnya lain lagi gitu. Nah, kalau di membangun keberlanjutan itu, murid itu bisa melihat secara clear rute belajarnya itu jadi terarah gitu. Yang terakhir itu memberdayakan konteks. Memberdayakan konteks itu artinya sumber belajarnya murid itu tuh bukan cuma yang ada di sekolah, Pak. Kan sama ya, kayak sekarang di dunia nyata kita ya, sumber belajar tuh kan di mana-mana ya. Bahkan kita tuh bisa menguasai keterampilan tertentu gitu ya tanpa harus bersekolah, bener nggak? Banyak tuh yang jago gitar karena latihan sendiri gitu ya misalnya, atau kursus sendiri atau ya misalnya nonton tutorial gitu ya sampai bisa di YouTube misalnya gitu ya. Itu kan kita banyak tuh ibu-ibu bisa masak, nggak pernah sekolah masak jadi jago masak gitu kan. Jadi kan sumber belajar tuh sebenarnya bukan hanya ada yang di sekolah. Nah, sebaliknya juga gitu, bahwa kita itu perlu berkontribusi atas apa yang kita pelajari itu keluar dari lingkungannya kita gitu. Mungkin mirip kayak zaman dulu Pak David ngalamin KKN nggak? Ya, waktu kuliah. Nah, ya. Kalau dulu kan kita belajar, kita harus berkontribusi ke dunia sekitar kita. Itu kan kita belajarnya baru pas zaman kuliah kan gitu. Nah, kalau di SMM sejak dini anak-anak itu belajar bahwa apa yang dia pelajari itu harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar dia. Walaupun ya Pak, kalau persoalannya anak PAUD tuh apa sih Pak? Persoalannya anak PAUD tuh kan rebutan mainan misalnya gitu ya. Nah, dia akan membuat kesepakatan gimana caranya supaya nggak rebutan gitu ya pada saat
main bareng misalnya nggak gitu. berkelahi ya. Tapi kalau anak yang sudah SMA, memberdayakan konteks itu berarti gimana caranya dia kontribusi ke pemilahan sampah misalnya yang ada di sekitarnya dia, misalnya gitu. Jadi yang namanya memberdayakan konteks itu memastikan bahwa apa yang anak-anak pelajari itu akan relevan ke dunia di sekitar dia, dan apa yang ada di luar dirinya dia itu relevan untuk bisa dia pelajari. Seperti itu. Itu metode pembelajaran 5M tadi dikombinasikan dengan kurikulum nasional gitu Pak David. Nah, terus mungkin orang tua juga ingin tahu ini fasilitas-fasilitas di Murid Fasilitas di Merdeka. Sekolah Murid Merdeka ya Iya. Pak. Di Sekolah Murid Merdeka itu yang istimewa itu ruang kelasnya Pak gitu. Nah, jadi ruang kelasnya itu di dalam ruang kelas kita itu ada beberapa pojok gitu ya. Pertama ada pojok pengembangan diri gitu ya, di mana di situ anak-anak bisa role play gitu ya untuk profesi-profesi tertentu misalnya ya gitu. Nah, itu disesuaikan juga dengan jenjangnya. Kemudian ada pojok seni budaya gitu ya untuk belajar, misalnya ada alat musik gitu ya, dan juga buku-buku dongeng misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada pojok literasi, itu juga ada. Kemudian ada pojok numerasi untuk anak-anak belajar matematika gitu ya, tapi yang relevan sama kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian kita juga ada perpustakaannya Pak, gitu, ada perpustakaan, sama ada musik corner. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Murid Merdeka. Nah, tapi itu adalah fasilitas yang ada di bangunannya Sekolah Murid Merdeka, Pak. Tadi kan saya sempat cerita kalau SMM itu kan blended learning Iya, kan. iya, bisa Nah, belajar fasilitas dari belajar rumah. yang online, nah itu jauh lebih banyak lagi daripada fasilitas fisiknya. Karena murid-murid SMM itu belajar menggunakan learning management system gitu. Kalau dulu kan Pak David sama saya belajar kan pakai LKS ya. Iya, iya. Kalau misalnya ngerjain tugas ngisi di LKS Iya. gitu. Terus habis itu nanti kalau LKS udah diisi dikumpulin gitu kan. Nah, kalau sekolah anak-anak di Sekolah Murid Merdeka semuanya itu sudah terintegrasi di learning management system. Jadi kalau materi belajar itu ada di situ, terus habis itu kalau misalnya ngumpulin tugas juga dimasukin ke situ, terus nanti kalau orang tua mau memantau progres belajarnya bisa lihat di situ, rapotannya juga bisa lihat di situ gitu. Jadi ruang belajar dan fasilitas belajar di SMM itu ada yang di bangunan fisiknya, tapi juga ada yang di ruang learning management systemnya gitu. Begitu. Kalau guru-gurunya sendiri bagaimana? Kalau guru-guru di SMM ini? Kalau guru-guru di SMM itu rata-rata sarjana pendidikan Pak di Sekolah Murid Merdeka, dan selain mengikuti training gitu ya pada saat masuk gitu ya, karena kita kan punya beberapa program yang juga unik gitu ya, sehingga guru-guru mesti memahami betul gitu ya proses pembelajaran di Sekolah Murid Merdeka itu seperti apa. Kita juga ada yang namanya Teacher Development Program. Jadi sepanjang tahun itu mereka akan mengikuti serangkaian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya mereka sebagai guru, dan juga untuk ngikutin ada perkembangan-perkembangan apa nih gitu ya di dunia pendidikan, sehingga mereka juga up to date gitu. Nah, nanti mereka juga dipantau tuh Pak performance-nya gitu ya sebagai guru gitu. Kita punya tools-nya untuk memantau kapasitasnya mereka sebagai guru gitu sih. Nah, Menteri Pendidikan sebelumnya kan ada namanya juga program Merdeka Belajar ya. Iya. Apa SMM ini juga berkaitan dengan itu atau seperti apa? Maksudnya sekolah yang menyenangkan begitu? Oh, oke. Apa hubungannya dengan program menteri sebelumnya? Sebetulnya kan kalau di SMM itu menggunakan kurikulum nasional ya. Jadi kesesuaiannya dengan terlepas siapapun menterinya betul. gitu ya, itu sebetulnya akan tetap sejalan aja sih Pak sama kurikulum nasional gitu. Nah, kalau apakah sekolahnya itu menyenangkan atau tidak gitu ya, itu mungkin relatif ya Pak gitu ya. Nah, tapi ya tentunya kita mau menghadirkan pembelajaran tuh buat anak-anak kita yang mereka itu bisa tumbuh gitu ya dan belajar gitu sesuai dengan tahapannya. Mungkin ada part-part yang menyenangkannya, tapi juga perlu ada part-part yang menantangnya gitu ya, karena kalau belajar itu cuman menyenangkan aja kayaknya juga kurang asik gitu ya. Tapi kalau menantang aja kok kayaknya pressure banget gitu ya. Jadi ya selain menyenangkan juga menantang sih pastinya. Oke. Nah, orang tua kan memilih sekolah itu mungkin lihat
harus terakreditasi begitu ya Betul. untuk ijazah. Misalkan untuk SMA Iya. mau lanjut ke kuliah, itu Iya. bagaimana kalau di SMM ini? Kalau di SMM Pak, kita yang tahun ini aja di 2024 kemarin itu banyak sekali alumni SMM yang tembus ke perguruan tinggi negeri gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau dilihat disebut namanya nanti kepanjangan. Tapi kalau mau dilihat di website kami itu sebetulnya di sekolahmuridmerdeka.id itu ada alumni-alumni Sekolah Murid Merdeka yang sudah berhasil tembus ke berbagai perguruan tinggi, bukan cuma perguruan tinggi negeri tapi juga perguruan tinggi swasta yang bagus-bagus, dan juga banyak yang dapat beasiswa, ada yang keluar negeri juga gitu. Kalau akreditasi tadi ditanya akreditasinya apa? Iya. Ah, di seluruh Indonesia sudah berapa banyak sekolah yang Sekarang Sekolah Murid Merdeka per hari ini ada di 56 lokasi. termasuk di Manado ini? Termasuk di Manado. Ya. Akan berkembang lagi ke depannya? Kalau di Sulawesi, di Makassar juga ada, Pak. Makassar juga ada, iya. Jadi di Sulawesi ini istimewa sekali ya, gitu ya, karena Manado dengan sejarahnya gitu ya, dengan kehebatannya gitu ya, dan kita tuh kan sebetulnya salah satu misinya tuh ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia itu berhak atas pendidikan yang berkualitas gitu ya. Jadi mau anaknya tinggal di Medan, mau anaknya tinggal di Cirebon gitu ya, mau tinggal di Manado gitu ya, salah satu misinya SMM itu adalah memastikan semua anak itu tuh dapat pendidikan yang berkualitas itu. Jadi bukan cuman yang ada di kota besar aja gitu ya, atau bahkan cuman di Jawa aja gitu ya. Nah, salah satu misi kenapa kami membuka di Manado itu, kami ingin memastikan bahwa anak-anak Manado juga bisa nih mendapatkan pendidikan yang berkualitas lewat bersekolah di SMM gitu. Nah, kalau saya dulu kan sekolah, orang tua itu sering pindah-pindah ya. Iya. Nah, misalkan lalu pernah di kota A, pindah ke kota B. Iya. Nah, itu kalau di SMM ini gimana? Anaknya ikut orang tua, tapi kan ada tadi blended ya. Itu seperti apa kalau anaknya misalkan di Manado, tiba-tiba dia nanti mau pindah ke Makassar, atau pindah sekolahnya di SMM Makassar dari Manado begitu, atau sama juga? Pas sekali Pak, ini murid kami yang di SMM Manado ini itu juga sebetulnya ikut orang tua yang kebetulan profesinya itu tuh pindah-pindah, dan sekarang itu penempatannya itu di Manado gitu ya. Tadinya itu bersekolahnya di Bandung Pak. Nah kemudian karena pindah ke Manado jadi bisa di Manado. Nah itu kelebihannya SMM juga. Kalau anak-anak SMM itu kalau ditanya temennya itu tuh ada di mana gitu, kalau saya kan dulu sekolah misalnya di Jakarta Timur ya Pak ya, di Bekasi gitu. Temen saya ya udah cuman yang di Bekasi itu aja gitu ya. Nah kalau anak SMM lain Pak, temennya itu tuh ya se-Indonesia gitu ya. Nah tadi jawabannya, apakah kalau misalnya orang tua itu bisa pindah ke SMM yang lain? Sangat bisa. Itu udah praktek yang sangat normal ya, dan common gitu kalau di SMM. Kalau anak-anak SMM itu tuh bisa transfer gitu dari satu SMM ke SMM lainnya gitu. Tapi kalau di sekolah yang misalkan kota itu belum ada sekolah SMM itu ya. Betul. Kita bisa belajar secara maksudnya daring begitu. Bisa, karena kami punya program yang daring kan, Iya, gitu. gitu. Jadi bisa tuh dari yang tadinya misalnya orang tuanya tinggal di Manado gitu, terus bersekolah di SMM Manado yang di Gramedia gitu ya. Nah kemudian ternyata setelah 2 tahun orang tuanya dipindahkan gitu Pak ke misalnya katakanlah Ambon gitu ya, dipindahkan ke Ambon gitu. Apakah masih tetap bisa bersekolah di SMM? Tetap bisa gitu. Dengan mengambil program yang daring, betul. Setahu saya kalau yang sekolah biasa ya, kan dia udah kelas 3 ujian, orang tuanya pindah. Kayaknya dia dari sekolahnya belum bisa dipindahkan karena mau kelas ujian katanya begitu. Jadi ya dia sendiri aja di situ. Soalnya orang tuanya sudah pindah duluan, anaknya tertinggal. tertinggal. Nah, karena di SMM itu kita menggunakan learning management system, Pak, baik yang sekolahnya daring maupun yang sekolah tatap muka, itu kualitas pembelajarannya sama. Gitu, karena menggunakan learning management system yang sama. Jadi anak kelas 11 yang sekolahnya di SMM Manado datang setiap hari ke sekolah untuk belajar, sama anak kelas 11 yang mengambil program daring di Jakarta gitu ya, itu kualitas pembelajarannya tuh sama gitu. Jadi pada saat nanti mereka pindah gitu ya ke kota lain, itu bisa tinggal dilanjutkan sih. Oke. Ini mungkin sapaan Tribuners ini mungkin juga ingin tahu ya, ada kolaborasi dengan Gramedia itu
bagaimana dan sejak kapan itu? Iya, jadi kalau di dunia pendidikan Pak, kita mungkin juga secara kasat mata ya, sebagai pengunjung toko buku gitu ya, kita tahulah Gramedia tuh juga punya visi untuk mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan masyarakat Indonesia gitu ya. Salah satu jalannya itu adalah ya lewat menerbitkan buku-buku yang berkualitas gitu ya. Dan kita lihat juga kan Gramedia tersebar ya Pak di berbagai wilayah Indonesia gitu. Itu juga pasti salah satu misinya karena mau memastikan bahwa akses-akses terhadap sumber belajar yaitu buku yang berkualitas itu beneran bisa diakses gitu oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Nah itu sama persis sih Pak, kita tuh ketemu di tengahnya tuh di situ karena SMM juga misinya sama kan, sebagai sekolah yang ingin mentransformasikan pendidikan Indonesia menuju lebih baik gitu ya. Itu juga sejalan sama misinya Gramedia gitu. Nah, waktu itulah kami berkolaborasi. Kolaborasinya itu di tahun, sebentar saya lupa kalau tahunnya persis, itu di 2023 kalau nggak salah Pak gitu ya. Jadi udah 2-3 tahun inilah kira-kira berkolaborasi gitu. Jadi udah ada beberapa titik SMM yang lokasinya itu di Gramedia gitu. Dan udah ada di berbagai kota juga, ada di Cirebon, ada di Bekasi, ada di Bintaro, ada di BSD, kemudian ini di Manado, kemudian ada di Palembang juga gitu ya, di Jakarta tuh ada beberapa, nah itu, dan di beberapa titik lainnya. Oke. Kalau yang sudah sekolah di sekolah biasa bisa pindah ke SMM? Tentu bisa ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti bisa diurus gitu ya secara data dapodiknya juga, karena kan setiap murid tuh kan ada NISN-nya. Nah, itu nanti bisa diurus administrasinya. Oke. Kalau tahun ajaran baru buka juga. Tahun ajaran baru buka Pak. Tahun ajaran baru buka juga. Jadi SMM Manado ini sudah dibuka di bulan Februari ini. Sudah bisa melakukan pendaftaran murid untuk yang tahun ajaran Juli nanti gitu ya, kalau mau start itu. Tapi kalau mau ambil program-program yang sudah dibuka dari Februari ini juga bisa gitu. Oke, Tribuners, mungkin Mbak Yulia mungkin ada closing statement kepada Tribuners mungkin yang melihat acara ini tentang SMN ini. Oke, buat Bapak Ibu orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anaknya, mari bergabung dengan Sekolah Murid Merdeka yang sudah dibuka di banyak kota di Indonesia dan sekarang dibuka juga di Manado. Sama-sama kita satu barisan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia dan utamanya untuk anak-anak di Manado. Iya. Demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Mbak Yulia Indriati, jauh-jauh dari Jakarta. Baliknya kapan Mbak ke Jakarta lagi? Masih belum tahu Pak, mungkin seminggu. Oke. Ya demikian Tribuners, mungkin bagi orang tua yang punya anak mereka usia PAUD hingga SMA, SMM ini pilihan yang tepat ya, karena metode-metodenya tadi, fasilitasnya sangat lengkap, mumpuni, akreditasinya lagi A. Demikian Tribuners bincang-bincang kita sore hari ini di episode kali ini, dan mungkin kita bisa ketemu lagi mungkin dengan Mbak Yulia lagi di episode berikutnya mungkin. Siap, David. Selamat sore, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore.